Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadilatan wa syukran. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat-sehat menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Nah, itu marilah kita semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa berkualitas, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang disebutkan dengan haqqa tuqatih.
benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Banyak kita ceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ikuti, yang mana kita ambil dalam kehidupan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan beliau ini adalah membawa risalah Islam, membawa agama Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ay wa kafa billahi syahida. Jamaah sekalian, kata Allah, Dialah yang mengutus Rasul-Nya membawa ajaran yang benar, yang diberi bekal dengan hudan, yaitu Al-Quran, yang harus kita dakwakan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak senang. Kata Allah, walau karihal musyrikun. Itu dua kali. Sekali di surah At-Taubah, sekali di surah As-Saff. Sekali disebutkan di surah Al-Fatah, wa kafa billahi syahida. Kalau orang itu masih diperingatkan untuk menjalankan agama Allah dengan benar, tetapi masih mau juga tidak mau melaksanakannya, tidak mau mengerjakannya, itulah sehingga Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, cukup saya menjadi saksinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang membangkang terhadap ajaran agama Allah, Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, cukup saya yang menjadi saksinya. Artinya tidak usah kita yang paksa-paksa orang. Tidak usah dipaksa-paksa orang itu untuk menjalankan agama ini kalau dia tidak mau. Iya. Tetapi Allah sudah mengatakan, wa kafa billahi syahida, cukup saya yang menjadi saksinya. Apa artinya? Itu sudah ucapan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah katakanlah kita sudah ditugasi, para mubalik sudah ditugasi menyampaikan, tetapi tidak. Rasulullah sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan, tetapi tidak mau juga mengikutinya. Nah, itu bangsa yang dihadapi keluarganya Tonji. Rasulullah yang ada yang tidak mau, ada yang tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa kita sudah luar biasa jauhnya jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita beriman kepada agama yang beliau bawa. Luar biasa. Tinggal kita ini mau meningkatkan kualitasnya. Bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana kualitas pengamalan kita terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Aisyah menjawab, kana khulquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran kita harus pegang. Al-Quran kita harus jadikan tuntunan. Al-Quran kita harus jadikan sebagai pola untuk membentuk akhlak kita. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, sering kita dengarkan 4 sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
Siddiq jujur. Amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Ini kan ada juga yang berpaham itu bahwa Al-Quran itu 40 juz, berarti dia sembunyikan 10 juz. Ada tuh paham begitu. Ya, saya yakin tidak ada berpaham itu di sini. Tidak ada. Ada di sana. Ya. Jadi kita sebagai orang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kita yakin Al-Quran yang kita baca itu 30 juz. Tidak ada lagi lainnya. Karena Rasulullah tabligh menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tidak boleh. Kalau ada yang tanya kita, tidak boleh kita sembunyikan. Tidak boleh kita bengkokkan itu. Kalau ada yang tanya bagaimana begini, kita harus katakan yang benar. Itu namanya siddiq. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita harus jujur. Dalam kehidupan ini kita harus jujur. Ya. Saya kalau mayudisu mahasiswa itu yang saya ingatkan kepada mahasiswa. Ya, ketika saya masih menjabat, saya mengucapkan, saya menyampaikan itu. Kamu harus jujur. Di mana saja kamu berada harus jujur. Tidak ada orang yang benci orang yang jujur, kecuali orang yang tidak jujur. Yang benci orang jujur itu adalah orang yang tidak jujur. Tapi kalau orang jujur, insya Allah tidak senang kepada orang yang jujur. Apalagi Allah yang memerintahkan. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur. Bersahabat orang yang jujur itu pertama-tama harus jujur adalah kita. Kenapa Allah memerintahkan kita bersahabat dengan orang yang jujur? Karena kalau kita bersahabat dengan orang jujur, kita aman. Aman itu bersama dengan orang jujur. Tidak mungkin dia hianati kita. Tidak mungkin dia bohongi kita. Tidak mungkin dia ceko-ceko yang kita. Dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan orang yang jujur, tetapi yang pertama harus jujur adalah kita. Jangan sampai orang lain tidak aman dari kita. Oleh karena itu kita yang jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam perilaku, jujur dalam segala hal. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita sekarang ini menghadapi namanya pilkada. Pemilu sudah lewat. Pilkada yang kita hadapi, ya sering saya mengatakan mari kita mengikuti pilkada pemilu dulu yang lalu, ikuti dengan baik. Tidak boleh ada orang yang tidak mau ikut, tidak mau memilih, karena rugi kita kalau tidak dipilih yang terbaik. Harus memilih ya. Karena kita berharap bagaimana ke depan kepemimpinan itu, bagaimana ke depan kepemimpinan. Ya, katakanlah kalau di Jeneponto, alhamdulillah. Tadi saya diberi informasi oleh Pak pimpinan daerah bahwa ada 4, ya, artinya ada 4 pasang. Silakan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang tahu adalah masyarakat. Yang paham adalah masyarakat. Ini yang harus kita tonjolkan, ini yang harus kita. Ya.
Jemaah sekalian yang sama berbahagia, tetapi peringatan Allah. Dalam kehidupan seperti ini ada peringatan Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya. Jangan menyerupai orang-orang yang bertikai. Maksud saya dalam ayat ini jangan sampai kita beda pilihan, lalu kita sudah saling benci, saling konflik. Tidak boleh. Allah mengatakan, jangan menyerupai orang yang konflik, jangan menyerupai orang yang bermusuhan. Bagaimana itu? Contohnya orang yang menyerupai itu, bertemu langsung buah muka, tidak mau lagi bersalaman karena beda pilihan, beda dukungan. Padahal umat ini adalah umat yang satu. Kita adalah umat muslim bersaudara. Tidak boleh bertikai, tidak boleh pecah, tidak boleh. Iya. Pilkada itu adalah kegiatan politik. Pemilihan umum adalah kegiatan politik. Ya, mari kita ikuti itu. Tapi jangan sekali-kali jauhi itu. Jangan sampai ya terjadi clash antara pendukung dengan pendukung yang lain. Kita harus hindari. Ayat sebelumnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang harus kita bina. Kalau sudah ada yang naik di antara empat itu, tidak boleh lagi yang lain mengatakan saya tidak dukung itu. Sudah itulah pemimpin kita. Ya. Kalau tadi ada Ganjar, Anies, lalu itu Prabowo yang terpilih presiden kita. Presiden kita kalau sudah dilantik presiden kita, sekalipun bukan itu pilihan kita, umpamanya, tidak boleh lagi mengatakan bukan presidenku itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, inilah kehidupan. Karena kita berharap ada pemimpin. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Penting itu pemimpin. Allah menciptakan manusia karena memang manusia ini diharapkan bagaimana dia melakukan kepemimpinan, bagaimana melakukan gerakan dalam mensejahterakan. Ya, mensejahterakan. Sumber daya alam sudah disiapkan oleh Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, inilah semua, itu semua yang sudah disiapkan di alam ini. Untuk kamu, untuk manusia. Silakan kelola untuk kesejahteraan. Tidak boleh ada yang monopoli. Karena semua yang diberikan itu adalah dalam rangka kesejahteraan umat manusia. Dalam rangka kesejahteraan kita semua. Nanti pemimpin yang mengatur bagaimana mengaturnya itu sehingga terjadi kesejahteraan rakyat yang merata, yang adil. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, karena itu mari kita semua sebagai umat muslim memelihara dan mewujudkan ketakwaan pada diri kita. Karena tidak ada lain yang kita harapkan dalam kehidupan ini kita wujudkan pada diri kita adalah haqqa tuqatih. Makanya setiap Jumat itu diingatkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diharapkan husnul khatimah. Kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan muslim. Muslim itu sudah husnul khatimah. Karena itu, ya marilah kita menata kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah dan amal soleh dalam bentuk menaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya,
meninggalkan larangannya, maka itulah bukti bahwa kita taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya. Kalau kamu berselisih, kalau kamu berbeda pandangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, baca Al-Quran. Kembali kepada Rasul, baca hadis atau sunnah beliau. Barakallahu li wa la fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Alhamdulillah ya, kita semua sebagai muslim tidak ada yang kita harap kecuali rahmat Allah. Dan tidak ada yang harus diwujudkan pada diri kita kecuali ketakwaan kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Mari kita memelihara akhlak-akhlak yang baik. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai panduan untuk mewujudkan akhlak yang baik pada diri kita. Akhlak yang baik adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Kita jadikan Al-Quran dan kita jadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam kehidupan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fil lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa alif zata bainina wa najina sublas salah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadika wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullaha alladzi yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La